wabarakatuh. Selamat datang di PADKes Surabaya Utara, yakni PADKes Fokus. Nah, hari ini kita sudah kedatangan beberapa narasumber kaitannya dengan program Gubernur Jawa Timur yang biasanya ini akhir tahun, tapi jilalah ada di awal tahun nih. Nah, warga-warga Jawa Timur dan dulur-dulur Jawa Timur yang belum tahu, sayang banget ini sudah jalan 2 bulan kalau nggak salah ya Pak Fajar ya. Nah, kita sebelum ke Pak Fajar dan ke bapak-bapak yang lain ini, kita perkenalkan dulu ya satu-satu narasumber kita. Ada Pak Fajar yang sudah saya sebutkan tadi, yakni PDPP Samsat Surabaya Utara. Nah, kemudian ada juga Pamin Samsat Surabaya Utara, Pak Rohmaji. Ini Pak Rohmaji boleh dadah Pak. Nah, satu lagi yang paling ujung kelihatan ya, Pak Hardo. Biasa kita panggil Pak Dodot gitu aja, biar enak ya Pak ya kita bicaranya ya. Oke, siap. Kita tanya kabar dulu deh. Kita tanya kabar dulu kepada Pak Fajar. Pak Fajar nih sebagai PDPP Samsat Surabaya Utara baru ya Pak ya? Baru 2 bulan, luar biasa. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak Fajar. Semangat Pak Fajar? Semangat. Oke, kaitannya dengan pemutihan nih Pak Fajar. Supaya kita lebih kenal lagi tentang pemutihan supaya nggak salah juga. Boleh didekatkan Pak Fajar. Pemutihan ini Pak Fajar, program Gubernur Jawa Timur yang biasanya akhir tahun ternyata ada di awal tahun nih Pak Fajar. Nah, biasanya program pemutihan ini banyak macamnya. Nah, ini program pemutihan yang kali ini, yang tahun ini, boleh dong dijelaskan Pak Fajar, apa sih sebenarnya program pemutihan pajak daerah tahun 2022? Monggo, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Nyaman. Untuk pemutihan itu, artinya yang dibebaskan itu untuk biaya balik nama. Biaya balik nama. Ya. Baik. Itu. Kemudian juga ada bebas denda tahun berjalan. Bebas denda tahun berjalan. Ya, tahun 2000 masa laku 2022 itu bebas denda. Tetapi yang selanjutnya? Sebelumnya. Oh, sebelumnya? Nah, itu masih kena. Oh, begitu. Jadi bukan berarti kendaraan yang punya tunggakan 3 tahun misalnya, 3 tahun bebas denda tidak, tetapi yang terakhir aja. Oh, nah itu mungkin yang Diketahui masyarakat supaya tidak begitu sampai di Samsat, loh katanya pemutihan, katanya bebas denda, kok masih ada denda. benar. Kadang juga kalau ibu-ibu seperti saya nih, ibu muda begitu ya, yang sudah mulai berumah tangga dan sensitif tentang finansial gitu Pak Fajar, tahu bebas denda pemutihan tuh, waduh pajaknya gratis ini bayarnya gitu. Ternyata enggak ya Pak Fajar ya? Hanya tahun terakhir. Tahun terakhir, bukan berarti pajak pokoknya gratis, enggak dong Pak? Enggak ya Pak ya? Pokoknya tetap bayar, pajak pokoknya tetap bayar, jadi yang dihilangkan adalah dendanya ya Pak ya? Sama jika balik nama, biaya balik namanya tidak dikenakan. Oke, yang pertama adalah biaya balik nama. Kemudian yang kedua adalah denda kendaraan bermotornya ya Pak ya. Oke, nah pemutihan ini kalau boleh tahu Pak Fajar, tadi saya sudah sampaikan sudah berjalan 2 bulan. Nah, akan berjalan berapa bulan? 12 bulan lagi kah? Atau sampai kapan? Boleh dikasih tahu nih, biar ancang-ancangnya. 30 Juni. 30 Juni berarti sudah dikit lagi ya Pak? Dikit lagi nih. Kalau hari efektif tinggal berapa hari lagi berarti Pak ya? 24 hari 24 hari lah. lagi dulu Jawa Timur? Jadi mumpung masih ada waktu kurang lebih 3 minggu itu, manfaatkanlah. Oke. Jangan nanti mendekati habis masa waktunya kita berbondong-bondong sih. Benar, kalau berbondong-bondong lagi, apalagi sekarang pandemi ya Pak Fajar ya. Jadi kita kan mengurangi begitu ya Pak ya untuk kerumunan dan lain sebagainya. Nah, kaitannya dengan bebas biaya balik nama itu Pak Fajar, saya langsung ke Pak Rohmaji. Nah, supaya lebih jelas lagi nih, biaya balik nama. Nih biaya balik nama ini biaya yang seperti apa yang dihilangkan Pak? Monggo Pak Rohmaji, mungkin bisa jelaskan. Ya, untuk balik nama kan dari program Ibu Gubernur untuk BBN yang kedua, ketiga dan seterusnya itu bebas karena ada pemutihan, begitu. Oke, berarti biaya balik nama, misalkan kita punya mobil atau motor, kemudian kita balik nama atas nama kita, yang sebelumnya kita beli dari orang lain, begitu ya Pak? Ya, kemudian kita balik nama, biaya balik namanya yang dihilangkan ya Pak ya? Iya, betul. Oh begitu, terus berarti biaya yang lain-lain tetap kita bayar Pak? Untuk biaya pajak Betul? tetap dibayar. Tetap dibayarkan. Nah, biasanya kan yang seperti saya sampaikan tadi, ibu-ibu seperti saya ini sensitif kalau dengar gratis gitu. Dikira gratis semua gitu. Bener.
Nah itu. Nah biasanya Pak, kalau misalkan biaya balik nama hilang atau berarti kan seperti mutasi ya Pak, Iya. atau balik nama. Nah kalau mutasi atau balik nama biasanya butuh waktu nggak sebentar ya Pak, ya lama ya? Ya, untuk sesuai SOP itu untuk mutasi keluar ya kan dari wilayah, misalkan dari Samsat A ke Samsat B ataupun ke luar daerah itu memang ada prosesnya. Betul. Prosesnya itu sekitar 14 hari. 14 hari. Iya, betul. Baik. Nah, itu berarti kata Pak Fajar tadi tinggal 24 hari. Iya. Berarti masih ada kesempatan untuk warga Jawa Timur Iya. ya, Pak? Masih ada. Jadi dihimbau kepada seluruh masyarakat Jawa Timur untuk segera mengurus balik nama kendaraan atas nama sendiri. Baik. Karena ini sangat penting terkait dengan hubungan dengan etle dan segala macam. Apabila kita mempunyai kendaraan tapi masih atas nama orang lain, nanti apabila kita terkena misalkan kita melanggar di jalan ataupun itu nanti suratnya akan ke pihak atas nama tersebut. Misalkan itu nama kita sudah kita jual, ternyata belum kita laporkan jual. Akhirnya begitu ada pelanggaran etle, nanti konfirmasinya akan ke alamat kita. Betul, Jadi betul, kita betul, akan betul, dirugikan. benar Betul. Pak, benar Pak. Nah, untuk sebagai pemilik kita laporkan jual dan sebagai yang punya yang baru kita balik nama. Mumpung ada kesempatan Betul. pemutihan Betul. di tahun ini, betul. Benar. Pemutihan di tahun ini yang biasanya tadi saya ulangi lagi, biasanya di akhir tahun, ternyata di awal tahun ya Pak ya. Nah ini belum tentu juga nih, ada lagi di akhir tahun ya kan Pak. Jadi langsung aja ya warga Jawa Timur, kita berbondong-bondong ke Samsat. Kalau yang dalam hal ini Samsat Surabaya Utara ya Pak ya. Jadi yang punya motor domisili Samsat Surabaya Utara langsung ke Samsat Surabaya Utara untuk melakukan balik nama. Karena biaya balik namanya gratis. Gitu. Oke, kita sudah cukup untuk biaya balik namanya. Kemudian program berikutnya nih, monggo silakan Pak Romaji. Terima kasih Kak Nyoman untuk menjelaskan bahwa pemutihan ini memang ditujukan untuk masyarakat Jawa Timur dan agar dimanfaatkan, benar-benar dimanfaatkan. Untuk yang dibebaskan itu seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Fajar adalah bebas biaya balik nama kedua, ketiga dan seterusnya serta sanksi administrasi. Sedangkan untuk kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat Jawa Timur itu adalah yang pertama pajak, yang kedua PNBP Polri, di mana berdasarkan PP nomor 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif PNBP di Polri itu untuk balik nama mutasi keluar untuk roda 2 biayanya adalah sekitar 150.000 dan untuk roda 4 sekitar 250.000. Untuk TNKB roda 2 itu 60.000, untuk roda 4 100.000. Untuk ganti kepemilikan ya kita ganti BPKB itu untuk biaya PNBP-nya adalah untuk roda 2 225, sedangkan untuk roda 4 adalah 375.000. Begitu. Oke, baik. Nah, yang perlu diketahui warga Jawa Timur ini ya Pak Romaji, sebenarnya tidak bebas semuanya ya Pak ya. Ya, betul. Jadi yang dibebaskan adalah biaya balik namanya. Namun ada biaya lain yang harus tetap dibayarkan Betul, kewajibannya, yakni PNBP tadi. Ya. Kemudian biaya mutasi juga ada. Ya. Kemudian pajak tahunannya juga ya Pak ya. Siap, betul sekali. Nah, untuk nama yang baru itu nanti juga bayar pajak tahunan setahun ke depan ya Pak ya. Betul. Nah, oke baik. Dulur-dulur Jawa Timur, itu tadi sudah penjelasan dari Pak Romaji terkait dengan biaya balik nama yang dibebaskan. Nah, kalau boleh tahu Pak, sebenarnya biaya balik nama ini yang dibebaskan kalau misalkan nggak ada pembebasan ini berapa Pak? Nominal yang harus dibayarkan wajib pajaknya dari pajaknya itu biaya balik namanya berapa Pak? Untuk biaya balik namanya itu Kalau nggak ada free-nya itu biasanya kita bayar berapa dari pajaknya Pak kira-kira? sekitar berapa Pak Fajar itu untuk BPN kedua, ketiga dan 75% dari PKB. Ada bebas denda yang dari Bapeda Jatim atau Samsat Jawa Timur, bebas denda untuk kendaraan bermotor ya Pak ya. Kita arahkan juga ini ke Pak Hardo, Pak Dodot. Pak Dodot, kaitannya dengan itu kan biasanya kita berkesinambungan ya Pak, pajak kendaraan bermotor nih dengan pihak Jasara Harja. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, Jasara Harja ini ada asuransi begitu Pak Hardo ya. Iya. Nah, kaitannya dengan asuransi ini boleh dong dikasih tahu warga-warga Jawa Timur nih, kira-kira kenapa sih Pak kalau kita harus bayar pajak, uang kita loh punya motor, punya mobil, kok pakai bayar Jasara Harja ini buat apa sih Pak Hardo? Boleh dong dijelaskan sama dulur-dulur Jawa Timur, monggo. Boleh.
Jadi untuk Jasara Harja ini adalah sesuai Undang-Undang 33 dan 34, tugas dan fungsi pokoknya adalah melindungi seluruh korban kecelakaan lalu lintas. Jadi dengan membayar premi Jasara Harja di kantor bersama Samsat, kita mengalihkan risiko dari timbulnya biaya akibat kecelakaan lalu lintas. Di sini saya jelaskan sedikit juga, perlindungan Jasara Harja itu untuk meninggal dunia adalah 50 juta rupiah, dan untuk luka-luka maksimal di 20 juta rupiah, serta ada biaya ambulan 500.000 dan biaya IGD 1 juta. Jadi gitu fungsi pembayaran premi Jasara Harja. Jasara Harja, oke. SWD KLLJ. SWD KLLJ, singkatannya apa tuh Pak? Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Nanti kalau saya inget-inget lagi kayaknya susah, saya tanya lagi ada sama Pak Hardo ya. Intinya itu adalah santunan atau asuransi yang menjamin kita selama kita berkendara ya Pak, baik motor ataupun mobil, kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, begitu ya Pak Hardo ya. Betul. Jadi Jasara Harja ini memberikan kenyamanan bagi wajib pajak semua. Perlindungan, betul. Kenyamanan dan perlindungan untuk seluruh masyarakat Indonesia ya Pak Masyarakat ya? Betul, nggak cuma Jawa Timur tapi masyarakat Indonesia. Saya tambahi, nggak hanya masyarakat Indonesia, warga negara asing yang mengalami kecelakaan di Indonesia, wilayah Indonesia, juga tercover Jasara Harja. Oh begitu, kalaupun sekalipun beliau atau warga negara asing yang bukan negara Indonesia, istilahnya Pak WNI, tapi dia berkendara dengan mobil atau motor yang di Indonesia juga dapat santunan ya Pak ya? Betul, bila mengalami musibah kecelakaan di wilayah Indonesia, maka dilindungi oleh Jasara Harja. Luar biasa Jasara Harja ya, dulu-dulu Jawa Timur ya. Baik, kaitannya dengan pemutihan tersebut nih Pak Fajar, Pak Romaji, dan Pak Hardo, boleh dong dihimbau warga-warga Jawa Timur kira-kira apa nih yang harus diwanti-wanti nih, karena kan pemutihan sudah mau berakhir ya Pak Fajar ya. Boleh kita satu-satu dari Pak Fajar dulu, monggo disampaikan ke dulu-dulu Jawa Timur. Baik. Untuk masyarakat Jawa Timur khususnya, itu mumpung masih ada waktu kurang lebih 3 minggu ya, itu ayo kita manfaatkan program pemutihan ini supaya nanti bisa kita rasakan, jangan sampai terlambat, karena untuk proses balik nama itu butuh waktu seperti yang dikatakan Pak Pamin tadi, butuh waktu. Jadi jangan sampai nanti mendekati prosesnya tapi waktunya tidak memungkinkan, tahu-tahu loh katanya pemutihan kok selesai. jadi gitu. Baik, Himbauan saya seperti itu. Oke, jadi segera ya Pak ya, segera, betul. Baik, kalau untuk Pak Romaji, monggo, mungkin mau disampaikan untuk warga-warga Jawa Timur. Tentunya apa yang disampaikan dengan dari Pak Fajar tadi hampir sama Mbak, karena himbauan dari kami untuk warga masyarakat Jawa Timur untuk segera melakukan proses balik nama apabila kendaraan tersebut bukan atas nama sendiri. Jadi perlu dilakukan balik nama mumpung ada pemutihan dan segera dilaksanakan. Apabila kita telat-telat nanti eman-eman Mbak. Betul. Ya kan, untuk biaya BBN itu ya lumayan. Betul ya Pak. Apalagi saat ini kan musim pandemi, COVID dan yang lain-lain, nah itu cukup membantu sekali untuk program dari Ibu Gubernur ini. Betul, eman-eman ora keduman ya Pak ya. Iya betul. eman-eman ora keduman deh, pemutihan kelewatan. Oke, baik, terima kasih Pak Romaji. Untuk Pak Hardo nih, kaitannya dengan Jasara Harja, apa nih kontribusi Jasara Harja atau mungkin mau disampaikan kepada warga-warga Jawa Timur kaitannya dengan pemutihan atau lainnya, boleh. Monggo Pak Hardo, silakan. Iya, kalau dari Jasara Harja mendukung penuh pastinya kebijakan Ibu Gubernur untuk memberikan pemutihan di Jawa Timur ini. Yang jelas kalau dari saya, dengan membayar pajak itu kita 3 peduli. Yang pertama, peduli keabsahan kendaraan kita. Kedua, peduli pembangunan Jawa Timur. Dan yang ketiga, peduli korban kecelakaan lalu lintas. Wow, luar biasa Pak. 3 apa tadi Pak? 3 peduli. 3 peduli. Peduli dengan keabsahan kendaraan kita, peduli dengan pembangunan Jawa Timur,
peduli dengan korban kecelakaan. Luar biasa, tidak hanya menunaikan kewajiban kita sebagai wajib pajak atau warga Jawa Timur, tapi juga habluminallahnya ya Pak ya. Kita kan berarti kan kita ini membantu sesama begitu Pak ya. Luar biasa memang Jasara Harja, pihak Polri dan juga Bapenda atau Samsat Surabaya Utara lebih tepatnya. Luar biasa penjelasan kita pagi hari ini atau siang atau sore, baik siapapun yang menonton kan pasti bisa pagi siang sore ya Pak ya. Ini nanti ditampilkan di Instagram maupun YouTube Samsat Surabaya Utara. Monggo kita himbau bersama ya Pak, jangan sampai melewatkan pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2022 yang biasanya akhir tahun, sekarang di awal tahun dan sudah berjalan sudah 2 bulan, tinggal 24 hari lagi. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Fajar, Pak Rohmaji dan Pak Suhardo untuk hadir pada podcast Fokus, PADKes Fokus di Samsat Surabaya Utara dan UPT PPD Surabaya Utara. Terima kasih untuk semua dulur-dulur Jawa Timur yang sudah menyaksikan. Jangan lupa, jangan lewatkan juga pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2022. Program Ibu Gubernur Jawa Timur akan segera berakhir tanggal 30 Juni ya Pak. Oke baik, sampai jumpa di PADKes Fokus berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.